Selamat pagi semua, nama saya Laura Litasman dari kelas 11 MIPA, dan hari ini saya akan mempresentasikan patung Dirgantara Pancoran yang di sini. Oke, jadi hari ini yang akan kita bahas itu ada 5 poin. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang sejarah patung ini. Kemudian ada deskripsi, lokasi, tahun pembuatan, dan nilai estetika. Oke. Jadi yang pertama itu kita bakal bahas sejarah dari patung Dirgantara Pancoran. Nah, kita bakal mengetahui kenapa sih patung ini namanya Dirgantara Pancoran dan kenapa patung ini dibuat, tujuannya apa, dan lain-lain. Oke, yang pertama ada ide awal. Jadi patung ini sebenarnya dibuat atau dirancang atau ya idenya itu sebenarnya berasal dari presiden pertama kita, Y.R. Soekarno, atas dasar keinginannya dia mengenai dunia penerbangan Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia baru mulai memasuki era-era dunia penerbangan. Jadi Indonesia tuh baru mulai mempelajari soal ini dan udah mau mulai berkembang lah. Jadinya Y.R. Soekarno sendiri pengen membuat patung ini untuk menyimbolkan dunia penerbangan Indonesia. Nah, menurut Edi Sunarso, jadi Edi Sunarso ini merupakan orang yang merancang dan memahat patung Pancoran ini. Nah, menurut Edi Sunarso, patung ini merupakan gambaran untuk memimpin penerbangan Indonesia agar lebih maju. Nah, ini merupakan tampak depan dari patungnya. Ini kan dari samping, nah ini dari depan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, patung ini tuh beda gitu. Karena tadi kan tujuannya kita bahas itu mengenai dunia penerbangan Indonesia. Dan kenapa nggak patungnya pesawat, terus tulisan Indonesia gitu? Kenapa harus kayak begini? Nah, sebenarnya ini ada maknanya sendiri. Karena menurut Bung Karno, Indonesia bisa sampai ke tahap pada saat itu karena bangsa Indonesia memiliki sifat-sifat jujur, berani, dan semangat. Dan patung ini menyimbolkan semangat-semangat itu. Nah, kalau teman-teman lihat dari wajahnya, ini merupakan wajah dari Gatot Kaca. Kenapa Gatot Kaca? Karena tokoh Gatot Kaca itu selalu disimbolkan sama keperkasaan. Dan menurut Bung Karno, untuk mencapai keperkasaan ini membutuhkan sifat-sifat dari bangsa Indonesia yang tadi, jujur, berani, dan semangat. Dan ini kan patungnya juga terlihat gagah, terlihat berani, semangat gitu. Oke, nah berikutnya ada proses pembangunan. Nah, di proses pembangunan ini tuh ada sedikit, lumayan banyak sih, ada kayak hambatan gitu lah. Nah, pertama kita akan bahas dari ini dulu nih, G30 SPKI. Nah, patung ini kan dirancang pada tahun 1964, dan kira-kira pada tahun 1965 itu masih proses pembangunan kan. Tapi pada tahun 1965 itu ternyata ada satu kejadian, pada tanggal 30 September 1965, terdapat kejadian G30 SPKI ini. Nah, dengan kejadian ini akhirnya pembangunan patung ini tuh sempat terhenti. Kenapa? Karena pada masa itu Bung Karno hampir setiap hari di demo. Terus Bung Karno sendiri kan juga masih harus ngurusin sama urusan-urusan negara lainnya. Dan pada saat itu juga Bung Karno itu disuruh buat ganti posisi kepresidennya menjadi Soeharto. Jadi pada masa itu tuh masa-masa di mana pemerintahannya itu lagi transisi, lagi berubah, lagi berpindah kan. Dan oleh karena itu patung ini tuh jadi nggak jelas gitu. Kayak ini kan merupakan patung yang dibuat atau diinginkan oleh Y.R. Soekarno, tapi belum selesai malah ada masalah seperti ini. Makanya jadinya sempat terhenti sebentar. Nah, dalam membuat patung ini, semuanya itu membutuhkan modal kira-kira 12 juta rupiah. Kenapa murah? Karena pada saat itu kan masih 1960-an gitu.
Nah, 12 juta rupiah itu bukan ditanggung oleh pemerintah. Jadi biaya awalnya si Edi Sunarso ini yang nalangin 12 juta. Jadi semuanya 12 juta ini pakai duitnya dia. Tapi yang dibayar oleh pemerintah pada saat itu hanya 5 juta rupiah. Nah, karena pada saat itu situasinya lagi nggak bagus kan, karena ada kejadian ini dan karena pemerintahannya lagi berubah, si Edi Sunarso ini akhirnya ngerasa keberatan kalau mau ngelanjutin pembangunan patung ini. Kenapa? Karena pada masa itu presidennya siapa aja nggak jelas, karena kan lagi proses pergantian. Duitnya juga dia yang talangin semua, dan pada saat itu dia ngerasa berat karena dia kelilit utang, karena duit dari pembangunan ini belum dibayar sama pemerintah. Nah, akhirnya si Edi Sunarso ini ngomong ke presiden kita, ya Soekarno. Dia ngomong kalau misalnya patung ini kayaknya nggak bakal jadi, susah. Saya juga nggak bisa keluar biaya lagi, dan saya juga susah lagi kelilit utang, gini lah. Dan pada akhirnya Her Soekarno diem-diem dia ngejual mobil pribadi dia sendiri seharga 1 juta rupiah. Dan akhirnya 1 juta rupiah ini dia kasih ke Edi Sunarso, dan akhirnya barulah pembangunan dari patung ini bisa berlanjut. Nah, akhirnya pas udah berlanjut, kemudian terdapat kejadian ini, kematian Bung Karno. Jadi Bung Karno itu wafat pada tanggal 21 Juni 1970 kalau nggak salah. Nah, pada saat itu si Edi Sunarso ini dia lagi duduk-duduk gitu di bagian sini, di bagian puncak patungnya. Dia lagi duduk, lagi ya nikmatin udara lah. Itu kan masih pagi-pagi, dan tiba-tiba Edi Sunarso ini ngelihat ada mobil jenazah ngelewat. Dan ternyata mobil jenazah itu membawa mayat Her Soekarno. Ternyata dia udah wafat, dan Edi Sunarso ini kaget dong. Jadi dia langsung buru-buru menghadiri pemakaman temannya itu. Nah, sebelum Her Soekarno meninggal, Her Soekarno itu sempat ninggalin kayak amanat gitulah ke Edi Sunarso. Her Soekarno bilang kalau patung ini tuh harus selesai apapun yang terjadi. Dan karena itu akhirnya si Edi Sunarso buru-buru menyelesaikan patung ini. Dan karena ini semua dibiayain sama Edi Sunarso dan yang dibayar pemerintah cuma 5 juta, akhirnya 6 juta itu ya nggak pernah terbayar. Sampai sekarang itu masih utang negara ke Edi Sunarso. Dan ya dengan itu ini patung ini selesai didirikan. Tapi patung ini nggak diresmikan juga, karena pada saat itu pemerintahannya udah bukan Soekarno, dan ya kacau lah pokoknya. Jadi tanpa diresmikan, tanpa apa-apa, ya udah jadi selesai patungnya. Berikutnya ada posisi tubuh patung Dirgantara. Nah, mungkin tadi kan kita udah bahas nih dari raut mukanya, mengapa, dan dari posisi tubuhnya. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah penasaran kenapa sih tangannya ini menuju ke atas, menuju ke udara kayak gitu nih. Kayak ini, dia kan menuju naik gitu kan. Nah, tubuh patung Pancoran ini berposisi berdiri dengan tangan yang mengacung ke arah utara, yaitu mengarah pada Bandar Udara Internasional Kemayoran. Jadi, Her Soekarno merancang atau mengidekan patung ini dengan tangan yang menuju ke arah utara, menuju ke arah Bandara Internasional Kemayoran ini. Nah, Bandara Internasional ini dulu tuh dia yang menerima penerbangan domestik ataupun internasional ke Indonesia. Nah, tapi sekarang kan udah berubah jadi Bandara Soekarno-Hatta. Posisinya, lokasinya itu juga udah berubah. Tapi dulu tujuannya ya karena ini, gitu. Karena kan tadi kembali lagi tujuan awalnya itu kan untuk menandain awal mula dari dunia penerbangan Indonesia. Jadi ya begini gitu. Berikutnya ada deskripsi. Nah,
Patung ini beratnya itu 11 ton dan dia terbuat dari perunggu. Nah, dulu kan alat-alat mesin itu kan belum canggih kan. Dan untuk membangun atau bahkan gimana ya, ngangkut patung seberat 11 ton ini, semuanya dikerjakan dengan tangan, dengan alat derekan tangan. Jadi ntar mereka tuh pakai tali gitu, terus mereka tarik gitu sampai naik gitu. Dan tinggi patung ini 11 meter dan tinggi kakinya 27 meter. Jadi patung ini sendiri itu 11 meter, terus kan ada yang menjulang tinggi ini. Nah, ininya itu 27 meter dan tinggi ininya 11 meter. Nah, ini total biayanya 12 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah uang pribadi Soekarno, 5 juta dari pemerintah, 6 jutanya utang. Nah, arsiteknya dirancang oleh Edi Sunarso dengan I.R. Sutami sebagai arsitek pelaksana. Jadi Edi Sunarso ini yang ntar memahat dan merancang modelnya, bentuk tubuhnya, detail-detailnya. Sedangkan I.R. Sutami ini dia yang mikirin kayak fondasinya dan lain-lain. Nah, orang-orang di balik patung Dirgantara. Nah, selain tadi I.R. Soekarno, Edi Sunarso, I.R. Sutami, ada 3 orang ini yang berperan. Jadi keluarga Arca Yogyakarta yang pertama. Jadi ini tuh yang membantu Edi Sunarso dalam perancangan dan pemahatan. Dan kedua PPADY yang dipimpin oleh I. Gardono. Perusahaan ini yang berperan dalam pengecoran patungnya. Dan ketiga ada PN Utama Karya. Ini tuh tempat arsitek I.R. Sutami tadi bekerja. Nah, berikutnya lokasi. Nah, patung ini terletak di Jakarta Selatan di kawasan Pancoran. Nah, makanya oleh karena itu namanya patung Dirgantara Pancoran. Jadi dia letaknya di sini dan tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara. Jadi dulunya ini patung. Jadi di daerah sini tuh dulunya ada markas besar TNI Udara. Nah, nih ini monumennya. Ini sekarang kan Wisma Aldiron, tapi dulu ini tuh markas TNI Angkatan Udara. Makanya oleh karena itu dibilang lokasinya tuh dulu strategis banget karena sama gitulah maknanya. Berikutnya tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatannya seperti yang tadi dibilang pada tahun 1964 itu dimana pertama-tama awal I.R. Soekarno mengeluarkan idenya. Pada tahun 1965 udah mulai dirancang, dibangun, dan lain-lain lah. Ini kayaknya pas 1965 itu udah setengah pembangunannya. Tapi kembali lagi pada tanggal 30 September 1965 ada kejadian G30 SPKI yang menghambat pembangunan ini dan akhirnya sempat terhenti sebentar. Namun pada tahun 1966 akhirnya selesai pembangunannya. Oke, berikutnya ada nilai estetika. Jadi di nilai estetika ini kita bakal bahas kayak makna-maknanya, bentuk-bentuknya, keunikan dari patung ini. Nah, keunikannya patung ini dibuat dengan arah tangan menunjuk ke bekas Bandar Udara Internasional Kemayoran. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas, karena patung ini lebih mengutamakan ke maknanya dan menyimbolkan apa dibanding keindahannya. Meskipun tetap indah, pahatannya itu sebenarnya tuh mendetail banget kan, ini rusuk, otot-ototnya, kakinya. Ini sebenarnya pahatannya itu mendetail banget dengan mengingat kalau ini pekerjaannya nggak dibayar setengah sih, cuman ya itu udah bagus banget. Kemudian bentuk dari patung ini sendiri dimodelkan oleh I.R. Soekarno dengan bentuk wajah dirancang oleh Edi Sunarso. Nah, maksudnya apa?
Jadi bentuk badannya yang kayak begini ke atas langit udara itu dimodalkan sendiri sama Ir Soekarno. Dan raut wajahnya yang tadi merupakan dari tokoh Gatot Kaca itu dipahat dan dirancang sama Edi Sunarso. Oke, berikutnya makna patung Dirgantara. Nah, patung ini menggambarkan manusia angsa, yang artinya menunjukkan semangat keberanian bangsa Indonesia yang didasarkan pada sifat-sifat kejujuran, keberanian, dan semangat mengabdi. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang, patung ini tuh menyimbolkan semangat-semangat bangsa Indonesia. Dan dulu sebenarnya sebelum Ir Soekarno wafat, dia sempat bilang kalau patung ini tuh menunjuk ke arah dimana yang menurut dia merupakan harta kekayaan dari negara Indonesia itu sendiri. Karena maksudnya apa? Jadi patung itu kan menunjuk ke arah Bandar Udara Internasional Kemayoran, bandara kan. Dan menurut Ir Soekarno, bandara inilah yang merupakan tempat di mana Indonesia bakalan menghasilkan duit untuk melunaskan utang-utang negara. Itu merupakan kata-kata yang sempat diucapkan oleh Ir Soekarno sebelum ia wafat. Nah, jadi patung ini sendiri tuh, kalau misalnya orang-orang kan sering bilang ada banyak pengorbanan, banyak kisah-kisah sedih. Jadi ya itu karena selain karena udah nggak dibayar, terus pembangunannya juga susah kan karena bahkan patungnya sendiri itu nggak diresmiin sama pemerintahan gitu. Tapi Ir Soekarno merancang ini patung ini karena menurut dia patung ini tuh menyimbolkan banyak terhadap masa depan Indonesia di dunia penerbangan. Begitu. Nah, sekian presentasi saya mengenai patung Dirgantara Pacoran. Semoga teman-teman sekarang udah mengerti sedikit lah tentang asal mula dan latar belakangnya sedikit mengenai patung ini. Terima kasih. Nama saya Ngadi Budaya, Nama Budaya.